Orang NU suka ziarah, betul. Orang NU suka, cuma suka ziarahnya ya ziarah saja. Kiai-kiai kita ziarah sama santri ke Sunan Kalijogo, ya ziarah, hadarat, baca Fatihah, baca Alif Lam Mim, baca ayat kursi, berdoa, pulang, betul. Makamnya para wali tidak pernah dijadikan pusat kegiatan. Berbeda zaman sekarang, orang-orang Yaman yang ada di Indonesia dari marga Baklawi, kita lihat kalau nge-haul itu makamnya dihias-hias begitu cantik, nisannya itu nggak kelihatan karena dihias oleh kembang-kembang, kuburannya dihias kembang-kembang, kemudian jadi pusat kegiatan haul. Lah orang NU kalau haul ya di rumah, di pondoknya, bukan di makamnya, betul. Ini haul, haulnya ya di rumah, haulnya di lingkungan kita. Gak ada orang NU haulnya di makam. Nanti yang hadir pocong kuntilanak. Inilah bedanya tradisi kita ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Nahdlatul Ulama, dengan tradisi Baklawi. Beda, walaupun suka sama-sama ziarah, kita tidak mengagungkan kuburan. Kita bukan muaddimul qabri wa abidil qabri. Kiai-kiai jarah di Sunan Gunung Jati ya jarah saja, nggak ada habis jarah nyium-nyium batu nisan kayak nyium istrinya, nggak ada, betul apa tidak? Dan ini yang harus dijaga. Kenapa? Walau kita ini adalah orang yang suka ziarah, tapi kita bukan orang yang mengagungkan kuburan. Yang diagungkan oleh kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kuburan menjadi pusat kegiatan, karena lama-lama kita akan nampak seperti orang yang menyembah kuburan. Kita mendoakan orang-orang yang sudah tiada dari keluarga kita. Kita mendoakan orang-orang yang berjasa pada masa lalu dalam menyebarkan agama Islam. Jangan sampai putus hubungan kita walaupun dia sudah tiada. Tapi bukan berarti kita harus nampak seperti orang yang menjadikan kuburan sebagai Ka'bah. Ka'bah kita ada di Mekah, Raudhah kita ada di Madinah. Hari ini kita lihat ada orang-orang yang menciptakan Raudhah baru. Kita lihat kemarin seorang Habib yang ada di Solo, tetangganya Ki Ukit. Dia jarah ke Tarim, ini kuburan Fakih Muqaddam, ini kuburannya Habib siapa. Itu katanya antara kuburan ini dan kuburan itu Raudhatun min riyadil jannah. Itu tasyabuh dengan ucapan Rasul, antara mimbarku dengan makamku adalah Raudhatun min riyadil jannah. Raudhah itu hanya ada di Masjid Nabawi, jangan bikin-bikin raudhah. Seperti mau mindahin, mau ngalahin raudhahnya Nabi Muhammad dengan raudhah palsu, raudhah jadi-jadian. Ini saudara-saudara yang sedang terjadi.
Seakan-akan kita mau diarahkan berpaling dari Mekah menuju tempat lain, dari Madinah menuju tempat lain. Kuburan Nabi Hud yang ada di Hadramaut ditawafin kayak nawafin Ka'bah. Itu berarti mindah-mindahin keramatnya Mekah, syarabnya Mekah. Katanya ada raudhah antara kuburan dan kuburan di Tarim. Ini mau memindahkan syaraful Madinah. Ada raudhah lain selain raudhah yang ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi sejarah Indonesia ini dirubah oleh oknum-oknum Baklawi. Katanya Presiden Soekarno sebelum mengumumkan, memproklamasikan daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau malamnya itu sowan minta restu kepada seorang kabib. Ditolak oleh pakar sejarah Profesor Anhar Gonggong bahwa yang seperti itu tidak ada. Kemudian sejarah NU, Nahdlatul Ulama, organisasi kita, orang-orang santri, pengikut-pengikut kiai, organisasinya Nahdlatul Ulama dibentuk tanggal 31 Januari 1926. Itu sejarahnya ditulis. Saksi hidupnya masih ada. Beliau sebelum meninggal membuat video Kiai Haji Raden As'ad Samsul Ngarifin bahwa Kiai Khalil Bangkalan memberikan pesan kepada beliau Kiai As'ad untuk menyampaikan tasbih dan tongkat kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari menyusun circle jaringan kiai-kiai pesantren di tanah Jawa. Kemudian berkumpullah ulama-ulama Surabaya di Surabaya, dan kemudian diadakan rapat pendirian Nahdlatul Ulama oleh kiai-kiai Surabaya dan Mbah Hasyim Asy'ari dan yang lainnya. Kemudian berdirilah Nahdlatul Ulama. Itu sejarah aslinya, dituturkan oleh orang yang menjadi saksi bagaimana kronologi daripada terbentuknya Nahdlatul Ulama. Tapi hari ini di sebuah buku disebutkan bahwa pendiri Nahdlatul Ulama selain ulama-ulama yang telah dikenal, ditambah oleh seorang kabib, namanya Kabib Hasyim bin Yahya. Lah ini PBNU kaget, kok bisa ada sejarah baru yang nama ini tidak ada di dalam kesejarahan NU di masa lalu. Buku sejarah NU sudah diterbitkan, kok sekarang ada upaya menambahi tokoh dalam sejarah yang dijadikan sebagai pendiri NU, padahal nama ini tidak ada pada masanya ikut mendirikan NU. Akhirnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam konferensi pers hasil sidang pleno memerintahkan kepada Rabitah Ma'ahid Islamiyah dan kepada Ma'arif NU untuk menarik buku tersebut
dari seluruh madrasah dan pondok pesantren NU. Alhamdulillah. Nah, sekarang mulai terkuak. Hal ini ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah sangat penting. Jangan-jangan kalau kita tidak memiliki perhatian yang besar terhadap sejarah bangsa kita, maka kita akan dipisahkan oleh kesejarahan leluhur kita di masa lalu. Kata seorang politisi, kalau kita ingin menguasai suatu bangsa, kita tidak usah dengan kekuatan tentara perang, tapi cukup hancurkan sejarah bangsa itu, maka nanti kita akan bisa menguasai bangsa itu. Politisi Jerman mengatakan, hapus sejarah suatu bangsa, maka satu generasi ke depan para bangsawannya akan merasa seperti orang biasa, dan pada generasi selanjutnya mereka akan menjadi seperti kambing.